Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Wafi Awalin Nur Hakim, NPM 214102506. Saya dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia. Nah, mungkin di sini saya akan membahas mengenai karbohidrat dan lipid. Nah, teman-teman di sini pastinya udah tahu apa itu karbohidrat dan apa itu lipid ya teman-teman. Di sini langsung saja saya akan membahas mengenai tujuan mengkonsumsi karbohidrat bagi tubuh. Nah, tujuan mengkonsumsi karbohidrat bagi tubuh itu ada berbagai tujuan ya teman-teman. Yang pertama, sebagai sumber energi. Nah, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, pastinya tubuh memerlukan bahan bakar mulai dari bergerak, berpikir, berolahraga, bahkan bernafas, semuanya membutuhkan energi teman-teman. Nah, zat gizi ini yang menjadi sumber energi tubuh untuk melewati berbagai aktivitas harian. Energi ini diperoleh dari karbohidrat yang dicerna dan diolah tubuh menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu menjaga massa otot. Nah, karbohidrat yang diolah menjadi glukosa bisa disimpan pada otot-otot tubuh. Glukosa inilah yang menjadi bahan bakar otot untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi ada kalanya tubuh berkurang glukosa sehingga otot tidak bekerja dengan maksimal. Nah, bila cadangan glukosa dalam otot sudah habis, teman-teman, otot akan mengambil protein untuk diubah menjadi energi. Nah, sayangnya, proses pengubahan protein di energi ini bisa mempengaruhi massa otot tubuh. Sederhananya, akan membuat otot semakin mengecil. Pasalnya, protein merupakan pembentuk massa otot yang amat penting. Selanjutnya, untuk memenuhi asupan kalori. Nah, kalori yang berasal dari sejumlah karbohidrat lebih sedikit dibandingkan lemak dengan jumlah berat yang sama. Lalu yang selanjutnya untuk menjaga fungsi otak. Nah, otak itu adalah organ yang menggunakan energi tubuh paling banyak dibandingkan dengan organ lainnya. Otak kita menggunakan hampir 20% energi pada tubuh. Nah, energi ini berasal dari glukosa yang dihasilkan dari mencerna karbohidrat di dalam tubuh. Selanjutnya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, fungsi karbohidrat lainnya juga mengurangi resiko penyakit. Tetapi ada ketentuan yang harus diperhatikan di sini, teman-teman. Nah, kondisi ini hanya berlaku bagi karbohidrat yang bersumber dari kacang-kacangan dan sayur. Nah, atau bisa juga jenis karbohidrat kompleks lainnya. Nah, serat dalam karbohidrat tersebut mengurangi resiko seperti sembelit, sekaligus meningkatkan kesehatan usus. Selain itu juga, beberapa jenis serat juga bisa mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada tujuan mengkonsumsi lipid bagi tubuh. Tadi kan kita sudah membahas mengenai tujuan mengkonsumsi karbohidrat ya. Sekarang dilanjut untuk tujuan mengkonsumsi lipid bagi tubuh. Yang pertama, membantu tubuh menyerap vitamin. Nah, vitamin itu merupakan nutrisi tambahan yang dibutuhkan untuk menunjang kerja tubuh. Nah, jenis vitamin sangat banyak teman-teman. Salah satunya vitamin yang larut dalam lemak. Jenis vitamin tersebut yaitu vitamin A, D, E, K. Nah, ini bisa diserap oleh tubuh dengan baik jika teman-teman di sini mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dalam jumlah yang cukup ya teman-teman, garis bawahi. Selanjutnya menghasilkan energi. Nah, bukan hanya karbohidrat saja yang bisa menghasilkan energi teman-teman, lemak juga bisa menghasilkan energi gitu. Nah, nutrisi yang satu ini berguna sebagai sumber energi bagi tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, teman-teman di sini gak boleh mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan ya. Nah, batasi asupan lemak untuk menjaga supaya tubuh kita tuh tetap sehat. Selain lemak dan karbohidrat juga, sumber energi juga bisa diperoleh dari protein ya teman-teman. Yang selanjutnya, membuat kulit dan rambut lebih sehat.
Nah, salah satu fungsi lemak adalah untuk memelihara kesehatan kulit dan rambut. Lemak diketahui bisa menjaga kelembapan kulit dan rambut. Nutrisi ini juga berguna dalam pembentukan sel dan jaringan kulit serta rambut yang baru, teman-teman. Maka dari itu, eh, supaya kulit dan rambut teman-teman tetap sehat nih ya, teman-teman di sini perlu asupan lemak yang cukup. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa lemak baik seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 berguna nih untuk menyembuhkan luka, merangsang pertumbuhan rambut, mengatasi rambut rontok. Selanjutnya, lemak juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Nah, selain ketiga fungsi yang tadi aku sebutin ya, salah satu fungsi utama lemak yaitu menjaga tubuh supaya tetap hangat, teman-teman. Nah, lemak tidak digunakan oleh tubuh akan disimpan dalam wujud jaringan lemak. Nah, jaringan tersebut berguna sebagai isolator sehingga suhu tubuh mudah dikendalikan. Nah, adanya jaringan lemak membuat tubuh tetap hangat. Nah, selanjutnya ada menjaga organ tubuh dari kerusakan. Nah, fungsi dari lemak yang selanjutnya yaitu untuk melindungi organ tubuh. Lemak juga berperan untuk membangun sel dan memproduksi hormon sehingga tubuh dapat berguna dengan baik. Pada janin dan anak-anak, lemak berperan penting dalam perkembangan jaringan otot, saraf, dan proses pertumbuhan lainnya. Selanjutnya ada penggolongan karbohidrat dan lipid. Yang pertama, penggolongan karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan ya, yaitu ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Untuk penggolongan lemak juga ada 2 golongan, yaitu lipid sederhana yang termasuk di dalamnya yaitu monogliserida, digliserida atau trigliserida. Nah, yang kedua ada lipid kompleks yang di dalamnya ada fosfolipid dan glikolipid. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada monosakarida. Nah, monosakarida ini merupakan karbohidrat paling sederhana teman-teman, yang di dalamnya itu hanya terdiri dari satu molekul monosakarida saja teman-teman. Contohnya seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Teman-teman bisa lihat ya ini gambarnya. Selanjutnya ada oligosakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 2 hingga 10 monosakarida yang berikatan. Contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Selanjutnya ada juga polisakarida. Nah, polisakarida itu karbohidrat yang tersusun oleh lebih dari 10 monosakarida, teman-teman, seperti amilum, selulosa, dan glikogen. Selanjutnya ada penggolongan lipid. Nah, yang pertama ada lipid sederhana, itu ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Nah, contohnya yang pertama ada lemak nih, bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Kedua ada lilin. Nah, bentuk lilin ini merupakan bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul yang besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Selanjutnya ada penggolongan lipid yang kedua, yaitu, mohon maaf itu salah ya teman-teman nomornya, lipid kompleks. Nah, lipid kompleks merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terdiri pada gugus alkohol atau asam lemak. Contohnya yang pertama ada fosfolipid. Nah, fosfolipid itu merupakan lipid yang mengandung residu asam fosfat, teman-teman. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya seperti gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Selanjutnya ada glikolipid. Nah, atau biasa disebut juga glikosphingolipid. Nah, ini lipid yang mengandung lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Selanjutnya juga ada lipid kompleks lainnya, misalnya sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein.
kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kita membahas nasi TO dan tempe mendoan. Nah, di sini kita membahas dulu komposisi dari nasi TO ya. Nasi TO itu terbuat dari nasi putih, bawang merah, oncom, kencur, garam, merica, dan kaldu bubuk. Adapun komposisi tempe mendoan yaitu tempe, minyak goreng, bawang putih, ketumbar bubuk, garam, penyedap rasa, dan tepung terigu. Nah, di antara komposisi yang tadi disebutkan, yang termasuk karbohidrat yaitu ada nasi putih. Nasi putih termasuk golongan karbohidrat kompleks ya. Nah, karena di dalamnya mengandung tinggi gula dan pati, teman-teman. Nah, selanjutnya oncom juga termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Nah, selanjutnya juga dari komposisi mendoan, ada tempe yang termasuk golongan karbohidrat dan tepung terigu. Nah, yang termasuk kepada golongan lipid yang pertama ada dari komposisi nasi TO yaitu bawang putih, bawang merah, dan oncom, teman-teman. Ternyata bawang-bawangan juga mengandung sedikit lipid di dalamnya, teman-teman. Nah, selanjutnya komposisi mendoan. Yang pertama ada yang termasuk pada golongan lipid. Yang pertama ada tempe, lalu ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh pada minyak goreng terdiri atas kaproat, kaprilat, laurat, miristat, palmitat, dan stearat. Nah, sementara itu asam lemak tak jenuh yaitu oleat dan linoleat. Selanjutnya ada bawang putih dan tepung terigu. Nah, menurut teman-teman nih ya, apakah nasi TO dan tempe mendoan itu layak untuk dikonsumsi? Nah, mungkin teman-teman di sini udah tahu kali ya. Nah, mungkin ini tanggapan dari saya. Nah, menurut saya sebenarnya nasi tutuk oncom itu baik untuk dikonsumsi karena dapat mencegah perut kembung. Hanya saja setelah ditelaah lebih lanjut nih ya teman-teman, nasi TO tidak disarankan untuk dimakan sehari-hari dikarenakan memiliki kadar karbohidrat yang tinggi dan mengandung lipid yang tinggi juga loh. Tadi sudah kita ketahui dan kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Nah, apalagi nih disertai dengan tempe mendoan yang mana khasnya itu dengan tepungnya yang melimpah dan pastinya menyerap minyak yang banyak ya kan teman-teman. Nah, yang mana hal tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam tepung terigu mengandung tinggi karbohidrat dan dalam minyak mengandung tinggi lipid juga teman-teman. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.